Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, semoga di hari kedua Ramadan ini kita semakin merasakan kebahagiaan yang Allah limpahkan pada diri kita, kesyukuran semakin bertambah kepadanya atas segala usaha kita untuk senantiasa mengingat karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terutama di tengah wabah ini kita masih bisa beribadah, merasakan nikmat dalam banyak sisi, terutama menjalankan ibadah Ramadan dengan segenap usaha yang kita usahakan maksimal di dalam waktu demi waktu yang kita lalui. Mulai dari tadarus, membaca, sampai kepada zikir dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kalian yang berbahagia, kalau kita cermati di dalam surat Al-Baqarah pada halaman di mana perintah berpuasa itu diturunkan ya atau termaktub di dalamnya, yaitu setelah 183, 184, 185, 186, ada di sana satu ayat yang sangat menarik, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang bertanya kepadamu Muhammad ya tentang aku, kata Allah, maka sampaikan bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Dekat ini maknanya sangat luas. Tetapi dekat dalam pengertian yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah dia selalu tahu, dia selalu mendengar, dia tahu kondisi kita, dia tahu jeritan hati kita, dan dia tahu kegalauan, permasalahan, serta segala macam yang kita pikirkan, bahkan kita lakukan di dalam hati. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya di dalam upaya-upaya kita menjalani hidup ini sesuai dengan sunnahnya, sesuai dengan syariatnya, itu tidak perlu ditimpa oleh rasa galau, gelisah, ataupun tidak bahagia. Kenapa? Karena Allah dekat. Ya, dalam kata lain, andai kita umpamakan dalam dialog kesehari-hari ya, tidak minta pun Allah beri. Dan faktanya memang seperti itu. Apakah pernah kita berdoa kepada Allah agar jantung kita dijaga dan detaknya, nadi kita? Tidak mungkin. Tapi Allah berikan itu semua. Semua hal yang kita tidak bisa hitung itu telah Allah beri. Artinya Allah memang betul-betul dekat. Dalam kata yang lain, jika ada sebuah permasalahan, ada sebuah masalah, problem, ada sebuah keinginan ataupun situasi yang memang membutuhkan pertolongan Allah, jangan ragu, panggil, memohon, munajat kepada Allah. Itulah kenapa Allah memberikan banyak sekali sarana dan media untuk berkomunikasi kepada Allah. Kalau Ustadz Abdullah Said mengatakan, sholat itu adalah cara kita untuk menyampaikan proposal kepada Allah. Maka ketika sujud itu harus sungguh-sungguh sampai dalam durasi yang mungkin tidak biasa alias panjang dan tidak diangkat kepala kecuali seakan-akan Allah itu menjawab, oke, saya penuhi keinginanmu, misalnya seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang beriman itu dia tidak pernah bertemu dengan rasa galau. Tapi ada sebuah syarat, yaitu fal yastajibuli wal yu'minu bi. Ya, kita harus memenuhi ya syariat-syariat Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Dengan demikian, sahabat kalian yang berbahagia, sesungguhnya kita tidak punya sedikit pun ya celah untuk tidak bahagia dalam kehidupan ini. Karena selain banyaknya rahmat Allah yang diberikan kepada kita, Allah juga senantiasa standby ya, mendengar, menerima dan mengabulkan permohonan kita semuanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengatakan, menjawab siapa yang memohon kepadanya. Oleh karena itu, di tengah bulan yang mulia ini,
mari semuanya memohon, ya. Kalau Indonesia ini ada katakanlah 80% orang Islam dan semuanya memohon kepada Allah agar negeri ini baik, agar ini berkah, agar wabah ini segera sirna, tidak mungkin Allah tidak mendengarkan permohonan seluruh umat Islam itu. Maka dari itu, berdoa adalah senjata yang harus kita gunakan dalam situasi sulit seperti sekarang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.